Saya mau minta maaf kepada publik YouTube karena saya pernah menjadi buzzer anime rusa. Gini, gue bikin video ini bukan buat jelek-jelekin Shikanoko. Gue cuma mau ceritain general gitu ya, gimana pengalaman-pengalaman kita kemakan marketing, ekspektasi kita tinggi, dan tahu-tahu kecewa pas nonton animenya. Dan itu gue lagi rasakan sekarang pas ngikutin Shikanoko. Ekspektasi gue tinggi pas ngeliat trailernya, apalagi pas joke bagian ini. Ekspektasi gue lebih tinggi lagi, terutama pas gue lihat studio yang garap, yaitu WIT, sama castingnya. Terlebih dengan marketing lewat meme joget Shikanoko 1 jam yang jadi populer dan akhirnya berhasil ngebangun hype yang bagus, bahkan lebih gede dari pas dulu orang-orang nungguin anime Chainsaw Man kayaknya. Kapan lagi ya kan, anime komedi bisa sebesar dan seditunggu-tunggu itu sama orang-orang? Gue selalu ngelihat anime komedi ya B aja di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka udah punya cult following sendiri, kayak Nichijou atau Azumanga Daioh. Begitu animenya gue ikutin dan jalan sampai sekitar 7 episode, hype-nya surut drastis. Orang-orang akhirnya lebih milih nonton series yang emang udah punya nama kayak Oshinoko, yang target demografinya lebih luas dan kualitasnya lebih gila macam Elusive Samurai, atau bahkan yang berhasil jadi kuda hitam macam Makeine, Shoshimin, sama Roshidere. Ini mungkin menurut gue ada beberapa faktor yang bikin gak konsisten dari Nokotan. Entah itu emang cerita yang diangkat adalah kepingan-kepingan adegan konyol tanpa plot jelas, atau karakter-karakter yang kebanyakan sampai pecah fokus, harus ngebangin yang mana duluan. Atau emang lama-lama jokesnya garing aja buat audiens luar Jepang. Apakah ini sangat di-carry marketing? Menurut gua ada benernya, ada kelirunya juga sih. Pertama, marketing mereka bener-bener gila-gilaan sih. Jor-joran buat iklan, keluarin meme, memaksakan brain rot sampai akhirnya diekspos internet, sampai bahkan ada rumor mereka gandeng influencer buat promoin animenya. Walaupun yang ini gua belum tahu pasti. Hype mereka benar-benar kerasa, orang-orang menjadi ikut joget Shikairo Days, jadi hobi liatin dan fotoin rusa, dan bikin benar tertarik nyoba ini. Which was great, I guess. Sampai tibalah di eksekusinya yang gue rasa bagus di awal tapi di tengah-tengah melempem. Gak sebanding akhirnya sama hype yang dibangun. Kedua, gue rasa juga Shikanoko gak bisa nyuguhin punchline yang benar-benar mantep, dan gimana animasinya juga kurang mendukung buat punchline itu. Ada emang adegan-adegan yang konyol yang bikin gue beneran ketawa, kayak Nokotan nyosor ke pengunjung kebun binatang. Tapi sisanya, gue nggak tahu ini emang salah di source material yang kurang bisa nyuguhin punchline bagus, atau directingnya yang kurang, atau animasinya, atau gimana lah sampai joke yang dikasih bisa dibilang kurang konsisten. Atau mungkin ya, itu lebih masuk di audiens Jepang dibanding luar Jepang kali ya, kayak misalnya di Indo. Kalau gue boleh bandingin dengan anime komedi lain yang eksekusinya konsisten dari awal sampai akhir, coba lihat ke anime Asobase. Komedinya receh dari awal sampai akhir dan bisa dipahami mayoritas audiens luar Jepang. Apalagi sangat didukung animasi-animasi aneh-aneh, terutama di ekspresi karakter, tingkah mereka, plus voice acting yang sangat ngedukung adegan-adegan yang serba exaggerated itu. Itu hal-hal yang belum ada di Shikanoko. Gimana ekspresi dan atmosfer adegan-adegan yang seharusnya jadi punchline di tiap joke Nokotan itu kurang mantap aja gitu. Asobase lebih sukses bikin hal-hal receh terus dilebih-lebihin dan penekanan jokesnya jadi makin berasa konyol. Ini yang mungkin nggak bisa ditiru Shikanoko. Tapi ya mungkin perkara selera juga sih. Balik lagi ke kata-kata gue di video-video lalu dalam bahasa Inggris. Kalau persepsi orang terhadap seni itu subjektif, beda-beda. Lu misalnya nikmatin Shikanoko dan ngerasa itu anime lucu dan ringan, bagus kalau gitu. Lu berarti target audiensnya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksa. Jadi kalau di carry marketing ya nggak juga sih. Meme-nya masih rame, orang-orang share klip episodenya juga masih banyak yang suka sama seriesnya, dan emang menurut gue juga nggak jelek gitu. Cuman ekspektasi gue aja yang mungkin karena kemakan hype aja kali ya. Jadi kerasa gue agak kecewa dengan anime ini. Tapi ya udahlah, enjoy it if you do. By the way, terima kasih buat yang udah dukung gue sampai akhirnya bisa mencapai lebih dari 100 subscribers. Gue lagi jarang bikin video karena kerjaan di real life sangat banyak dan gue butuh banyak istirahat gitu. Tapi ya, ini channel juga buat melampiaskan hobi gue doang, jadi buat ngelantur soal hobi-hobi gue. Tapi thank you banget lah sekali lagi dukungannya. This has been Zimmer. See you when I see you.